Ya, jumpa hari ini buat teman semua. Jadi yang jelas hari ini kita penataan. Jadi penataan lanjutan, karena ini kita udah lama nggak disentuh ya. Nah di sini udah mulai proses kita melakukan beberapa tahapan. Nah ini generasi kedua Denpasar Moon. Yang mana prosesnya dominan kita nempel, menggabungkan. Kalau Denpasar Moon hanya nempelnya satu ya, satu dan dua. Kalau ini dominannya banyak tempelan. Nah, bagaimana proses hasilnya nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Yang jelas harapan Pak D, teman-teman juga silakan berekspresi ya, mengerjakan segala sesuatu terkait dengan budidaya pengembangan bonsai. Harapan kita bonsai The Max ini atau ukuran The Maximum 30 cm ke bawah ini lebih keren, tampilan pohonnya lebih berkualitas dan tentunya lebih disenangi, digemari oleh masyarakat luas seluruh Indonesia. Nah, Pak D memberikan edukasi salah satu ya ini. Jadi kita tuh tidak mesti harus bonsai itu harus dari awal tuh besar, enggak, batang besar. Nah dari kecil, dari segini ya, nah kita proses jadi sebesar seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut terkait dengan proses perawatan, terus hamanya apa saja ya, terus tahapnya seperti apa biar pohon tuh kekar gitu loh ya. Nah, di sini buat sahabat semua, nah terutama yang proses bonsai The Max. Jadi bonsai The Maximum ukuran 30 cm ke bawah. Jadi kalau sudah bicara The Max berarti maksimum 30 cm ke bawah itu bagian dari event ya, bagian dari kelas-kelasnya pohon-pohon yang masuk di The Max 30 cm. Nah, salah satunya ini bagaimana kita proses yang ukuran maksimumnya ini 30 cm, punya karakter bagus, karakter tua, dan dia itu tidak kalah penampil dengan pohon-pohon yang lain. Nah di sini, oke kita bahas lebih dalam dikit. Nah dari proses ini dulu kita melakukan penempelan ini harus ada berapa? Buat ini tempel-tempelnya dari batang-batang kecil gitu, Pak. Ya dari batang kecil atau dari ini ya, dari habis potongan ini, ranting-ranting atau cabang ini kita tanam lagi, lalu kita sambung lagi. Nah kita Ini dapat seperti ini. dengan kondisi seperti ini proses sudah berapa Ini 8 tahun lama? sudah Waduh, lama juga di ya. pot ya. Ini proses sudah 8 tahun di pot. Ini 8 tahun terus dan pasarmunya udah Itu berapa tahun? hampir 12 tahun dah. Nah ini Lama nih. juga ya. Ya ini lama ini. Jadi tidak terasa sudah 8 tahun. Karena ini kan potongan dari Denpasar Moon. Nah di sini kita ngemasnya. Nah mungkin di sini ada kekurangan kita ya. Mungkin nanti ada tempelan juga. Tempelan di sini. Kita buat akar. Nah kalau cabang kita lihat sudah kita mulai tahap di sini. Nah ini nih. Besar potong dulu. Los lagi kita potong tambah ini. Nah lanjut ke sini-sini. Termasuk di atasnya juga. Nah ini kita ada los. Ada los ya. Kemudian kita potong. Tumbuh di sini. Tumbuh di sini. Nah ini udah motong lagi. Ada motong lagi. Berarti dari sekian pohon ini satu jenis ya? Satu jenis. Oh, satu jenis Satu ya. keturunan. Satu keturunan dan Nah, pasarmunnya ya. ya Denpasar Moon-nya. Nah kalau di sini untuk lajur ke kanannya kita udah proses juga. Untuk tahapan ini udah melakukan pemotongan. Nah jadi kalau size pohonnya ini 30 cm. Untuk membuat karakter yang matang tua, kita potongnya lebih pendek. Pendek dan pendek-pendek. Nah ini pendek, kita buat lagi pecah, pendek, pecah lagi. Biar karakternya lebih tua. Lihat tua, mantap. Asik prosesnya. Berarti ini nanti gayanya twin ya? Twin ya? Gayanya kita buat twin aja. Jadi kita tampilkan mahkota juga di bawah ya. Jadi Ini harapan Pak D di sini kita akan membuat 3 mahkota. Jadi di sini satu, ya. Jadi satu di sini. Mungkin gundukannya biasa 1, 2, 3. Jadi kalau ini misalnya yang buat kecil satu, nggak apa, boleh juga. Tapi yang jelas kita menampilkan sesuatu yang beda lah.
Ini nih dengan seperti ini udah langsung akar apa ada lagi turun untuk Ada, kita ketemu turunin batang? lagi. Ini udah ada akarnya di sini. Oh, Jadi kita akan buka pelan-pelan prosesnya kayak ini. Masih pembesaran akar juga banyak. Sama juga di sini. Penataan akar udah ada. Sengaja kita tanam ya. Kita kubur, tanam. Nah, jadi prosesnya lebih kelihatan lebih cepat nanti kesuburannya pertemuannya. Jadi untuk perawatan ini, nah, jadi ada beberapa kendala. Paling ya rumput seperti ini, tumbuh liar ya. Terus juga hama. Nah kayak ini deh hama ini. Jadi buat teman semua, jadi kalau ipriknya cari hama ini tidak begitu problem ya. Memang kadang musimnya juga karena hujan, lambat insek. Nah jadi begini. Tapi kalau selama saya proses itu tidak ada kendala. Memang agak penghambatan dikit untuk penyuburan. Tapi ini kita udah semprot pakai kaliandra sesuai dengan takaran yang ada ya. Jadi udah aman. Nanti pun nanti kalau kita gundul, rontokkan sendiri akan tumbuh tunas baru. Itu aja. Nah, coba kita putar lihat pada bagian belakangnya. Jadi proses ini semua lini kita kejar. waduh, belakangnya ternyata gila karakternya. Hah? Belakangnya ternyata udah. Ya, ini belakangnya. Kita tampilkan depan sana, ini belakang nanti. Jadi di belakang di sini teman-teman bisa lihat proses akarnya. Nah, ini. Jadi akar sulur ini kita arahkan ke dalam, akan membuat karakter tua dia. Proses ini memang lebih enak, lebih ideal, lebih pas itu kita proses di pot. Kenapa? Nah, kenapa? Jadi untuk mendapatkan karakter tua itu lebih mudah atau lebih gampang di atas pot. Kalau di bawah itu cepat besar memang, namun karakter tuanya kita dapat lebih apa ya, kurang ya. Karena selama proses dan pasar mun itu yang pada dapatkan, nah seperti ini. Jadi kesan tua ini udah mulai kelihatan, jadi kelihatan sekali. Jadi tambah proses potong, terus seperti itu. Nah membuat tahapan pendek-pendek itu tentunya awalnya motong lebih jauh, kayak ini. Nah contoh kecil di sini. Pada udah tekuk pakai kawat, nah nanti harapan kita ada tunas tumbuh di sini. Nah seperti ini habis motong juga nih. Jadi harapan ada tunas di sini tumbuh. Nah untuk yang di belakang seperti ini, nah ini nih teman-teman perhatikan. Jangan takut melakukan tekukan seperti ini ya. Jadi biar pohon tuh kelihatan bagus ke depan. Ini juga nanti kita proses mahkota, tetap nanti kita potong lagi di sini. Ada tahapannya. Nunggu besar dulu, lebih besar kita nanti akan potong. Nah, kalau seandainya iprik itu dia rawannya kena penyakit apa, Pak? Kutu Apakah aja, dia kena kutu putih juga, Pak? kutu merah, kutu putih ya kayak ini. Oh, serangnya di daun ya? Ya ini daunnya Nggak serang. kayak sancang itu Enggak, serangnya di batang ya? enggak. Ini di daun dia. Intinya kalau jenis pikus itu lebih apa ya? Lebih simpel perawatannya. Dan Hmm. kedepannya teman-teman itu akan ada rasa jenuh ya dengan satu jenis bonsai. Tapi dengan beraneka ragam kita punya, nah inilah menjadi suatu hiburan buat kita. Dan tentunya mulai kita menata pohon-pohon apa aja yang kedepannya. Kita rawat, kita pelihara, dan tentunya tak terlepas dari investasi. Yang jelas, nah iprik ini, nah salah satu iprik pikus ya, yang pada senang ini, ya salah satu memang perawatnya simple. Perawatnya simple, karakter tuanya dapat, gitu loh. Jadi untuk perawatan nggak begitulah kita untuk media juga. Kalau media bekas pun ini bisa dipakai. Kita kan habis bongkar media nih. Habis media ini kita cuci dulu. Pakai ember ya, cuci. Campur lagi dengan pupuk yang lain. Dengan mungkin kotoran kambing, sekam gitu loh. Habis itu kita isi pupuk tanam lagi. Subur pohonnya. Kalau Pak Pade sendiri rutinitas pupuknya itu apa, Pak?
Untuk perawatan Kalau rutinnya lah. kalau ganti media kita menggunakan Dekastar, ya. Kalau perawatan rutin beraneka ragam, semua pupuk bagus. Jadi tinggal direndam, disemprotkan atau ditabur dikit-dikit. Baik itu Henderson, baik XPK atau yang lain tuh bagus semua. Cuman itu untuk support penyuburan. Oh. Untuk di dalam itu kita selama ini menggunakan Dekastar aja. Menghindari yang lain ya, karena kebiasaan aja. Sebenarnya kalau teman mau coba ya silakan. Tapi mau teman-teman ngikutin sistem Pak D juga silakan. Jadi di sini silakan kita berkarya, mencoba silakan. Tapi endingnya Pak D dapat seperti ini. Ya, ini lumayan. Jadi harapan kedepannya bagus pohon ini ya. Ini hasil gabungan. Kesannya tuh gampang, ya. Kesannya gampang, tapi tidak gampang. Nah ini. Jadi kesannya gampang, tapi tidak gampang. Membuat karakter tua begini kan sulit. Nah kayak ini kan belum prosesnya masih. Nih belum masih loss sudah. Tapi kalau udah tumbuh kita proses pendek lagi nih sih. Jadi sekat-sekatnya biar enak. Kalau Denpasar Moon anaknya cuma ini aja Pak? Banyak, masih ada Oh, ini ada juga. lagi. Ini masih ada di sini. Ini ada juga masih proses. Waduh, ini lebih besar juga ya. Besar nih. Nah ini rumput-rumput liar nih banyak tumbuh. Kita cabutin rumput-rumput seperti ini. Karena rumputnya cepat sekali. Hitungan hari, nggak mingguan udah tinggi dia. Dari bahan-bahan kalau boleh dibilang semberawut gini ya. Bahan awalnya seram baut. Tapi dengan ketelatenan ya, memang awalnya begini semua tuh. Jadi inilah pentingnya kita banyak belajar bagaimana kita berbudidaya, bagaimana kita memproses pohon. Tetap dalam proses budidaya kita mendesain pohon yang terbaik sesuai dengan konsep. Terutama konsep kontes kalau yang mau investasi. Tapi kalau asal seni ya silakan. Tetapi di saat kita kontestan, nah tidak dapat atau sesuai harapan, jangan kecewa. Khusus di The Max, pada harapkan teman-teman silakan berkarya sesuai dengan konsep yang dikonteskan di The Max. Kenapa? Nah, karena kita di samping hobi kita bicara investasi. Itu salah satunya. Ini juga nih, Bos. Wih, ini udah besar sekali nih. Ya, ini udah berapa kali tahapan pemotongan. Ini batangnya utuh ya. Tuh ini satu dulu nih. Nah, ini tempel beberapa aja nih. Nah, ini dia. Jadi mantap. Ini besar nih. Luar biasa. Nah, ini kita akan cari buat mahkota di sini. Jadi kita potong di sini. Tes. Kita masih ngelos dulu nih, biar kuat dia. Jadi bahasanya di sini biar ngejar mahkotanya di sini dia. Terkadang kalau ngelihat hasil Denpasar Moon sekarang sih nggak masuk di logika dengan bahan-bahan seperti ini. Ya. Karena ya ngelihat Denpasar Moon sekarang sebegitu karakternya. Ya, ini nih. Indah sekali. Kalau dibuka dia kelihatan semua nih. Nah, oke. Salah satunya ini nih. Nah, jadi untuk tahapan udah kita proses. Nah, seperti ini contoh ya. Ini kawat kan udah dipasang. Nah, kita buka dulu nih. Dibuka. Tuh. Ya. Nah, jadi kawat ini nah sudah dipasang lagi. Nah, apa? Kita mau milih yang mana? Ini kan udah tumbuh tunas, kita potong. Sebentar, pada yang belalat. Nah, seperti ini. Pada potong aja. Nah, ini. Kan udah tumbuh tunas di sini. Ini malah kita buang. Ini sampingnya kan sudah ada. Nih. Nah, sama juga yang di sini nih. Ini kan kawat udah masuk nih. Kita buka aja. Dengan kawat ini, kita terbantu pertama untuk membesarkan cabang. Nah, di sini membesarkan cabang ini terbantu kita. Jadi kalau sudah tumbuh seperti ini kan ada tunas nih. Boleh dipotong aja. Kita pakai yang ini. Ini akar awalnya kita buang aja. Nah ini. Boleh proses pelan-pelan buat teman-teman semua. Mantap, mantap. Nah, seperti itu.
dan terus berlanjut proses. Nah, seperti ini juga. Yang jelas keren ya, ikuti terus prosesnya perkembangan di Frick yang ada di studio Suka-Suka. Pade ada mengembangkan 10 pohon termasuk di bawah-bawah ini. Jadi proses seperti apa, hasilnya yang jelas, kita semangat berkarya. Tentang yang jelas tanpa berkarya, jangan berharap nanti ambil hasil. Dan tentunya pesan Pade, kok bisa main bonsai gitu loh. Jadi teman-teman kalau main bonsai, mau bisa atau tahu, harus berani mengerjakan sendiri. Awali keberanian untuk eksekusi, untuk mulai. Silakan, nah karena tanpa Anda mulai, berani menyentuh, adik-adik teman-teman tak akan pernah bisa main bonsai. Kerjakan, untuk urusan yang lain silahkan belakangan, yang jelas konsepnya terapkan, apa yang kita mau. Nah dari kalian mulai mengerjakan itu, di sana mulai mengetahui atau memahami. Oh tangan saya enak seperti ini. Oh tekuknya ke sini. Oh arahnya kalau nekuk sini indah dan enak. Nah itu kunci poinnya. Jangan lupa semangat belajar dengan channel YouTube Sekali-Sekali Bonsai. Salam, The Max, sehat selalu.